Hai, suaranya masih gue bikin berat-berat dikit. Hari ini konten pertama gue untuk ngejelasin yang pertama kenapa gue memilih sebagai konten YouTube creator atau konten creator YouTube. Ngisi slot aja sebenarnya karena ini kan sebagai konten yang pertama. Jadi kira-kira apa yang bisa gue isi? Ya salah satunya mending ya begini aja gitu. Ngejelasin kenapa gue bikin YouTube, terus kurang lebih kenapa YouTube, terus kenapa alasan dibaliknya. Wah, alasan dibalik semuanya sih apa sih? Terus terang gue malu, gue deg-degan ya karena gue nggak terbiasa aja di depan kamera dan ngomong. Ya gue harap nantinya sih akan terbiasa ya, tapi ya kita cobalah ya karena namanya juga ikhtiar. Oke, langsung aja kita ke being a YouTube content creator. Tapi karena gue berkejaran dengan waktu, yaitu waktu sampai kamera ini baterainya habis, jadi gue akan speed things up supaya lebih cepat aja. Dan for your information, suasana di sini pasti bocor banget. Selain di sekitar banyak orang lalu lalang, udah gitu kadang-kadang kalau misalnya gue tiba-tiba mendelep suaranya, itu berarti gue kayak malu. Oke. Untuk konten pertama gue nggak perlu keras-keras dulu lah ya. Ya ngapain juga keras-keras. Kan gue nggak ronda. Yeah. Oke, being a YouTube content creator. Bahasan pertama adalah why. Why YouTube? Tadi sub bahasan why YouTube, tapi salah satu yang mungkin udah dirangkum keluarnya adalah, nah kayak gini tiba-tiba gue diem gini berarti ada orang lewat. It's a digital platform to express yourself and thoughts. Jadi gue rasa ini adalah salah satu media yang kekinian dan sangat memudahkan kita yang hidup di era-era sekarang. Hampir apapun yang mau kita sampaikan pada dunia atau pada, dunia kayaknya terlalu luas sih, yang mau kita sampaikan sama masyarakat atau siapapun yang ngedengar kita, hampir, sekali lagi nih, hampir tanpa batasan, protokol, atau arahan dari pihak luar. Ya mungkin kalau di TV media konvensional cukup banyak ya yang ngatur kita gitu. Ya, gue nggak bilang itu jelek, karena bisa jadi itu yang ngebentuk kita masing-masing. Cuman gue cuma sampein di sini ada kebebasan itulah gitu maksudnya. Terutama mungkin guidance hubungannya sama dengan yang protokol-protokol tadi gitu. Jadi lebih enak untuk mengekspresikan diri. Anjing, ekspresi. Terus tapi tetap barriernya sebenarnya ada di kita, tentang sopan atau tidak sopan, pantas atau tidak pantas. Saran gue sih sebenarnya kita tergantung lingkungan yang membentuk kita, pergaulan kita, sehingga akhirnya kita bisa mengeluarkan bahasa-bahasa yang seperti apa. Dan berharap walaupun kadang-kadang mau udah dicoba sesopan mungkin, tapi akhirnya tetap ada yang tersinggung atau dinilai tidak sopan, ya nggak apa-apa. At least kita udah usaha untuk menjadi sopan, menjadi pantas. Sedikit informasi, gue di sini sambil nyoba audio, kamera. Jadi ini settingan pertama. Mungkin masih banyak yang miss ya, terutama belakang masih kosong. Tapi kalau lighting ya sedikit-sedikit lah ya, lumayan. Mulai dulu dari yang murah. Oke, next. It can generate income while we promote ourselves, our creation.
Salah satunya adalah from AdSense, if it still works. Kalau memang masih berlaku bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense yang cukup. Lalu ada mungkin endorsement. Nah, endorsement ini juga mungkin gue akan memilih-milih konten seperti apa, karena kayaknya kalau terlalu misalnya berhubungan dengan seks atau berhubungan politik, sedikit membatasi endorsement yang masuk. Kalau ada endorsement, karena gue juga nggak, ya berharap aja ya, seenggaknya udah dipersiapkan lah gitu. Jadi agak hati-hati kalau mau bikin model konten seperti apa. And any future possibilities, ya apapun lah kemungkinan ke depan bisa mengenerate income dari mana. Nah, untuk poin ini sebenarnya seru. Selain kita bisa bicara secara bebas untuk berpromosi, potensi income juga tetap ada. Nah, jadi mungkin media yang cukup menarik kalau menurut gue. Tapi, nah ini yang sulit. Dari awal, kayak gue gini nih, sebaiknya emang kita nggak mikir dulu soal income dari sini. Karena kemungkinan bakal gampang nyerah pastinya nanti. Padahal, menurut gue, walaupun gue belum mengalami seperti orang lain, padahal yang paling utama di sini itu adalah konsistensi. Seberapa konsisten, dan berapa yang gue dapat dari sini, ya tetap nggak tahu. Kan namanya juga baru awal ya. Apa yang bisa gue harapin? Tapi di sini yang akan dites mungkin menurut gue sih konsistensi gue aja. Apa gue akan bisa tetap keep up selama beberapa tahun, dan kalau misalnya pun nanti income ada, apa tadi gue mau ngomong apa ya? Ada kepikiran di sini terus tiba-tiba lupa aja gitu. Ya namanya baru awal, terus kalaupun misalnya nanti dapat ya sudahlah gitu, berarti itu rezeki. Tapi, nah ini tapi sebenarnya juga kalau misalnya ini tidak menghasilkan, ya mau nggak mau kita harus berpikir baik itu apakah ini adalah media yang bagus buat kita, atau sebenarnya kita berkreasi lagi gitu di kontennya, mau bikin yang seperti apa. Ya kalau nggak, if it doesn't work, ya we have to be creative. We have to be creative. Enggak lah, kita harus lebih kreatif gitu. So Inggris ya anjing. Kemudian it's a free marketing tool for our product. Coba bandingkan kayak zaman dulu ya, semua berlomba-lomba untuk ngeluarin biaya yang cukup besar untuk pasang di TV, masuk di TV, terus iklan di radio dan koran gitu. Nah, ya sekarang pun masih ada, dan mungkin tetap industri masih berjalan seperti itu gitu. Tapi kalau kita bandingin sama sekarang, sebenarnya banyak banget yang bisa mengandalkan platform digital. Ya, kalau soal kuat-kuatan dibayar internet, gue rasa sih sekarang udah gak jadi masalah ya, gak kayak dulu. Ya relatif lah, kalau lebih murah atau lebih mahal. Tapi sempet kan beberapa tahun lalu isu misalnya contoh kayak pasang iklan di koran udah mulai nggak efektif, dan dan beberapa tahun berikutnya sempat juga ada masanya kalau pasang iklan di TV itu dinilai menjadi tidak efektif juga, karena orang cenderung nggak nonton pada saat iklan masuk. Ruang sebelah lagi nyalain air. Ya koreksi kalau gue salah. Harapannya semua media masih berjalan secara efektif. Harapan gue. Tapi kita nggak mau mungkiri bahwa setiap progres akhirnya akan ada penyesuaian. Menampilkan kreasi di dunia digital mau nggak mau menjadi hal yang sebenarnya harus menjadi perhitungan buat kita semua, terutama pelaku usaha mandiri seperti gua gitu maksudnya.
dengan profesi tertentu yang tidak bekerja di perusahaan orang. Wah, ada yang batuk aja. Next, YouTube is the world. Aduh, ini dia susah ya gue kalau ngomong world. YouTube is the world's second most visited website. Nah, YouTube is the world's second most visited website. Kedua terbesar setelah Google. Kalau terakhir gue lihat ya, search engine idola semua umat manusia. Ya tapi kebetulan yang punya YouTube kan Google juga ya. Ya udah, lo udah pada tahu sih, nggak perlu dibahas. Keringetan. Kemarin ada teman gue juga nyaranin TikTok. Gue ngerasa nggak pengen bikin konten TikTok, tapi sebenarnya lebih ke preferensi aja. Lebih ke preferensi aja sih. Dan kebetulan juga YouTube itu megang peringkat yang besar. Jadi TikTok mungkin bagus dan perkembangannya memang cukup luar biasa cepat. Tapi apakah akan menjadi platform yang stabil atau musiman doang? Nah, ini masih perlu waktu untuk diuji. Tapi ya mungkin kalau misalnya sempat, gue akan coba install dan main TikTok. Apa sih TikTok tuh apa sih? Masih nggak ngerti sih, selain emang kalau yang biasa kita lihat isinya nari-nari. Tapi ada juga sih tips-tips dan lain-lain yang bisa ditaruh TikTok, yang bisa ditaruh di TikTok. Ya itu, kalau tadi kita ngebahas dari why. Okay, what should we present? Creative content to entertain others. Banyak jenisnya sih selain entertainment. Ada edukasi, ada berita, dan macam-macam lah. Tapi kayaknya entertainment itu balik lagi lebih ke preferensi sih. Senang aja sih buat gue kalau bisa ngibur. Ya menghibur tuh bukan berarti gue harus lucu juga, enggak gitu. Tapi ya untuk bisa ngisi kekosongan atau minimal ada beberapa dari kata-kata gue yang bisa ngena, atau dari nanti sesuatu yang gue hasilkan bisa cukup berimpact gitu. Entah itu at least ngasih semangat atau ngasih semacam pencerahan, tidak solusi, karena sebenarnya gue rasa konten gue nggak ada yang berhubungan dengan solusi. Saya bukan motivator. Terus dan gue ngerasa ini penting aja. Nah, karena sebenarnya pada dasarnya gue berangkat dari kebingungan untuk mengangkat dari profesi gue sendiri. Kalau misalnya profesinya dari musik misalnya gitu, dari musik banyak lah kayaknya yang ada yang ngebahas tentang DAW, ada yang ngebahas tentang teori musik. Terus kalau misalnya dari profesi arsitek banyak juga, walaupun mostly sebenarnya agak membosankan buat gue. Tapi kalau buat orang lain itu sangat memberikan manfaat, ya mereka tidak salah, hanya preferensi gue aja gitu. Menurut gue ya mungkin gue akan menghadirkan sesuatu yang mungkin berbeda gitu kalau untuk ngebahas soal arsitek. Untuk menempatkannya di sesuatu yang menarik gitu, yang bisa orang lihat, nggak hanya teori-teori membosankan. Nah itu cukup perlu mikir lah gitu. Tapi ya nanti kita lihatlah along the way. Terus hopefully sebenarnya gue masih bisa melakukan kegiatan ini tuh dengan bermartabat, karena cukup banyak orang yang berani, yang punya nyali, yang nampilin hal-hal yang dirasa nggak cocok dengan etika, sopan santun, atau bahkan mungkin cenderung menjijikan gitu ya. Nah apalagi kayak misalnya contohnya prank gitu, kayak prank gitu, gue rasa gue tidak capable di situ. Terus kalau misalnya dibilang contohnya apa aja sih yang disebut dengan tidak cocok dengan etika, sopan santun, atau bahkan tadi gue bilang agak sedikit menjijikan gitu. Itu gue balikin sih, gue nggak berhak, gue nggak mau untuk bilang 1 atau 2 konten tertentu atau siapa kreatornya. Dan ya gue rasa sih dibalik itu kan kita nggak tahu ceritanya, hanya outputnya yang bisa kelihatan. Menurut gue tidak nyaman dan gue tidak akan melakukan hal itu.
Tadi karena audionya sempat drop, jadi gue nggak takutnya ini keburu ngedrop. So, nah ini panjang nih bahasa Inggrisnya anjing. It should or shouldn't relate to our current profession. That situation depends on how creative we can come up with our content. However, it shouldn't hold up our intention to create the channel. Otherwise, we can get stuck in our mind and wander without any execution. Gitulah ya. Intinya bolak-balik sih sebenarnya. Karena ini dari mulai proses awal berpikir, apakah pertamanya kan berpikir harus relate dengan profesi atau enggak. Tapi sebenarnya ada benernya juga gitu. Ada beberapa yang membuat ini karena relate dengan profesi mereka masing-masing, dan ada beberapa teori juga yang bilang bagus tuh kalau misalnya relate sama profesi lo gitu. Ya, tapi masalahnya adalah di gua mungkin karena akhirnya jadinya terlalu banyak mikir, yang akhirnya cukup lama untuk mengeksekusi kegiatan ini sebenarnya. Jadi sangat tidak disarankan untuk, maksud gue, daripada lama-lama dan ketemu mending ya nyemplung aja gitu. Tapi latar belakang untuk membuat sesuatu itu sangat penting, kalau ya istilahnya konsep, tema yang kayak gitu-gitu, atau misalnya memikirkan soal niche-nya gitu. Cuman gitu, itu teguran buat gue juga adalah ya jangan kelamaan mikir ya gitu, karena ya bisa nggak jadi gitu ya gitu ya. Soalnya kalau misalnya menjadi kreatif tuh menurut gue cukup sulit-sulit gampang. Yang bikin gampang karena kita suka dan terbiasa dan punya hati mungkin pada akhirnya di situ. Dan yang bikin susah tuh biasanya pemikiran, karena berpikiran larut-larut lah, entah itu misalnya pengen sempurna, belum lagi ada masalah gengsi atau ada masalah ego. Kayak gengsi gue setuju, karena kalau disebut YouTuber kan geli ya gitu, maksud gue getek, kayak cringe gitu YouTuber. Nah tapi udahlah gitu, maksud gue ya sudah gitu. Lalu kemudian a good presentation, not the best presentation, decent visual and audio quality, itu mungkin yang jadi pegangannya, based on our ability to acquire any hardwares and sophisticated editing skill. Jadi sebenarnya sih apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti banyak yang harus gue pelajari lah, terutama kalau semuanya masih dilakuin sendiri nih. Dan untuk mengejar konsistensi itu bisa cukup berat sebenarnya kalau ngerjain sendiri ya, karena ya gue juga nggak tahu sekuat apa gue, tapi ya let's see, mari kita lihat di 1 tahun atau 2 tahun inilah. Dan gue nggak pengen untuk ngasilin visual atau audio yang wow gitu, yang luar biasa gitu, apalagi Hollywood class gitu. Enggak sih, tapi sebenarnya lebih ke yang gue kejar pertama adalah nyaman dan istilahnya decent, terutama dari audio bisa flat gitu, mau kalau dia ngomong keras nggak tiba-tiba terlalu keras, tapi kalau dia pun ngomong pelan nggak terlalu pelan. Intinya vokalnya rata lah gitu, suara vokalnya rata. Dan kayaknya ini memang harga yang harus dibayar ya. Kita agak sedikit bersusah-susah dulu di belajar audio visual. Walaupun sebenarnya profesi yang mau dikedepankan bukan ini, tapi karena kita ada di ranah audio visual, sebaiknya sih sebenarnya ngikutin pattern itu. Lalu yang perlu dipresent sebenarnya ourselves, ya kita sendiri. Dan kenapa gue angkat ini, karena percaya atau nggak percaya ini cukup sulit. Gue cukup ngerti sih jadinya kenapa orang-orang yang tampil di depan layar itu perlu dibayar mahal. Karena sulitnya itu kita harus tampil natural, tapi sekaligus kita bisa ngebuang sisi-sisi yang nggak bagus buat industri ini gitu. Ya kayak kita nonton film lah sebenarnya. Film akan menurut gue sih, film akan gagal pada saat dia menjadi tidak natural.
Mungkin itu yang ngebedain kalau misalnya di Hollywood ada istilah B-movie kan gitu. B-movie dan film feature film yang ada pada umumnya. Nah, kategorinya kadang-kadang juga kita ngelihat dari natural atau enggaknya, enak dalam arti enak atau ngebawainnya, dalam believable istilahnya. Terus karena mungkin itu masalah yang gue pengen sampein juga soal film Indonesia gitu. Jadi acting itu yang pertama harus diberesin gitu. Kalau begitu acting nggak beres, agak nggak nyaman nontonnya untuk untuk keseluruhan cerita, untuk melihat teknik kamera dan lain-lain gitu. Karena menurut gue acting tetap yang pertama harus dilihat. Acting udah bagus, minimal penuhin itu deh gitu. Maksud gue hopefully itu tidak mahal gitu, lebih tidak mahal daripada CGI. Jadi itu masalah Indonesia ya, terutama ya, bagaimana tampil di depan kamera dan menjadi natural apa adanya. Termasuk gue nih, apakah gue layak atau tidak ya walau alam gitu, gue juga nggak tahu gitu. Tapi gue mungkin gue harus berusaha dan memikirkan masalah itu. Terus kemudian poin berikutnya adalah when maksudnya when will be the best time to become YouTube content creator. Yang pertama di sini sih dibilangnya as long as there are viewers, tentu tonton, klik, and subscribe. Lalu kemudian anytime while YouTube has not crashed yet, bankrupt or shut down. Di sini di sini gue mau ngajak semua untuk sama-sama berdoa semoga YouTube usahanya lancar, terus berkembang, bermanfaat, dan tetap hype sampai 20 atau 30 tahun ke depan lah. Minimal sampai gue bisa menikmati hasilnya dari sini, terutama buat gue yang baru ini. Jadi saya butuh support dan saya mendoakan YouTube. Pak YouTube, saya mendoakan Anda tetap semangat berkarya, semoga berjaya. Dan oke, saatnya gue mulai.